Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dengan saya, Pak Di Pujianto, dalam acara Semangat Saja ya. Bagaimana harus kita sadari, bagaimanapun kita harus sadari, saudara, bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali masalah-masalah, problema-problema, pencobaan-pencobaan, dan tentu ini sangat menguras pikiran, menguras tenaga, waktu ya. Dan ingat baik-baik bahwa walaupun berat, tetapi jangan sampai kita putus asa ya. Tetap semangat saja. Nah, saya harap teman-teman dan saudara-saudara dalam keadaan yang sehat, bahagia, diberkati Tuhan, dan selalu di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Yaitu tentu doa kami dari studio untuk saudara sekalian. Nah, saudara, kali ini saya mendapatkan WA yang minta didoakan, yaitu Bapak Daniel, ya, namanya Bapak Daniel Sunario, ya. Beliau rupanya kanker yang tadinya ada di muka itu udah dioperasi sih, tetapi ternyata tambah ganas dan sekarang menyebar sampai di otak katanya, dan perlu didoakan oleh saya dan saudara supaya ada mukjizat dari Tuhan untuk disembuhkan ya. Mbak Yanti, selamat hadir ya, setia ini Mbak Yanti ya. Nah, saudara, memang kehidupan juga seperti itu, dan tadi saya pergi ke tempat tetangga karena meninggal, umurnya masih 36 tahun, pengantin baru lagi ya. Jadi saya tetap memberi semangat kepada keluarga supaya tidak patah harapan, tidak putus asa. Hidup memang dijalani, kehilangan orang yang dikasih itu adalah merupakan hal yang harus dilalui oleh setiap kita yang hidup di dunia ini. Betul nggak ini kata saya ini? Ya, saya juga akan kehilangan, saudara juga akan kehilangan, siapapun lah, pangkatnya apapun lah, pasti akan mengalami kehilangan. Nah, saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan ya. Jadi saya kalau hadir itu mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Saya akan membagikan berkat apa yang saya dapat dari apa yang saya baca. Nah, sekarang ini saya sedang menikmati cerita Yusuf ya. Jadi yang saya bagikan yaitu ya, cerita Yusuf itu bagaimana kehidupannya. Mari, ini ada putri saya ini, Yohana Yehan dari Hong Kong ya. Ya, saya selamat datang Cahayu ya. Saya mengajak melandasi pertemuan kita ini dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 16 sampai 20. Dilanjutkan ayat 25 sampai 28. Terus nanti dilanjutkan 46 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan ayat 26 sampai 30. Sebetulnya harapan saya, teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara membaca dari pasal 45 dan pasal 46 ya, nanti ya, begitu ya. Saya akan membacakannya. Kejadian 45 ayat 16 sampai 20. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini
muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Ayat 20, janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Kita lanjutkan ayat Kejadian 45 ayat 28. 45 ayat 25 sampai 28 ya. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu anakku, Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Kita lanjutkan Kejadian 46 ayat 1-4 ya. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Iska ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Dilanjutkan ayat 26-30. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya seluruhnya, berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada baunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Demikian landasan dalam pertemuan kita kali ini. Saya memberi tema dari ayat-ayat yang saya baca, datangnya pertolongan tidak pernah diduga. Datangnya pertolongan tidak pernah diduga. Saudara, sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa kami boleh mengadakan persekutuan di udara. Kami mendoakan Pak Daniel Sunario yang saat ini sedang sakit, supaya Tuhan sembuhkan dengan cara-Mu. Secara manusiawi kami tidak tahu obatnya, cara penanganannya, tetapi Tuhan tahu. Tentu bukan hanya Pak Daniel Sunario, semua saudara kami yang saat ini bersama kami, yang salah satu saudaranya sedang mengalami sakit dan sedang di dalam pengobatan.
Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan, biarlah mengalami kelegaan dan kesembuhan oleh karena imannya kepadamu. Kami mendoakan acara ini supaya memberkati semua yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita sudah berdoa. Saudara, saya merenungi tentang kehidupan ini. Kalau Anda dan saya orang yang bekerja, sibuk, yang paling menyenangkan dan membahagiakan adalah apabila kita diberi libur. Kenapa? Bahagia dan senang karena kita bisa berkumpul dengan keluarga. Betul nggak? Kita bisa punya waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Berikutnya, rumah yang tadinya lega, ya, sepi, ya, karena kedatangan keluarga-keluarga, saudara-saudara yang lain, ya. Rumah yang tadinya lega itu terus menjadi sempit. Karena ya itu, kalau sudah berkeluarga kan bawa anak-anak, bawa istri begitu. Kalau waktu tidur, saya bayangkan harus pintar-pintar menempatkan diri. Kenapa? Karena bagaimana mau tidur, tempatnya kamar ini sudah ditempati keluarga A, tempat ini saudara kita B, kamarnya terbatas, kadang-kadang kita harus cari kasur baru untuk ditempatkan di lantai supaya muat, ya. Tetapi walaupun begitu rasanya bahagia sekali. Namanya kumpul keluarga itu pasti menyenangkan sekali. Nah, berkaitan dengan itu saya membayangkan Yusuf. Yusuf ini sudah 20 tahun, teman-teman, tidak bertemu dengan saudara-saudaranya. Pasti seringkali Yusuf membayangkan ketika masih kanak-kanak, melamun sendiri. Dia menikmati ketika dikasihi bapaknya. Dia juga merasakan bagaimana bapaknya memberikan jubah yang terindah pada zamannya. Oleh karena itulah maka saudara-saudaranya menjadi iri kepadanya, dan tidak hanya iri, membencinya. Maka akhirnya dia harus terlunta-lunta di negara orang lain. Dia menjadi budak, ya kebetulan saudara-saudaranya tega, ini kan ceritanya saudara sudah tahu. Tega menjual dirinya ke pedagang Ismail dan akhirnya yang membeli Potifar. Dia menjadi budak di situ. Walaupun budak yang terpercaya karena Potifar majikannya tahu, wah, orang ini disertai Tuhan ini. Karena tugas-tugas yang aku berikan mesti selesai. Tetapi tidak lama di situ karena kena fitnah dari istrinya. Yang menurut laporan, Ibu Handayani selamat datang. Laporan istri dari Potifar ini, Yusuf mau memperkosanya. Dan buktinya bajunya Yusuf diberikan kepada suaminya. Herannya suaminya itu tidak bertanya sama sekali kepada Yusuf apakah laporan istrinya itu benar atau tidak. Langsung Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, penderitaan demi penderitaan. Dan ketika di penjara, harapan sudah nggak ada. Siapa yang ingin memperhitungkan seorang budak? Nah, di situ ada 2 orang di penjara juga. Pegawai istana Firaun, Raja Mesir. Ditolonglah mereka
Memang yang satu tidak tertolong. Yang juru minum raja ini tertolong. Pangkatnya dikembalikan. Dipesen sama Yusuf, jangan lupa ya, bilang sama Firaun, supaya saya dibebaskan karena saya tidak punya salah apa-apa di sini. Tetapi namanya orang itu kadang-kadang kalau sudah kembali jaya, kembali menduduki tempat yang terhormat, dia dilupakan. Perbuatan yang baik sudah dipesan seperti itu tetap masih lupa. 2 tahun, saudara. Dan Yusuf dikeluarkan dari penjara gara-garanya Raja Mesir bermimpi. Dan seluruh tukang jampi, tukang menerjemahkan mimpi di Mesir, tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpinya Firaun. Dia dikeluarkan dari penjara itu untuk menerjemahkan mimpinya Firaun ini. Akibat dari kemampuannya ini, dia diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir, gubernur yang menguasai seluruh rakyat Mesir. Kalau tidak ada izin Yusuf, orang Mesir tidak boleh bergerak apapun. Saudara, sekali lagi ini kita belajar jalan hidup seseorang ini tidak pernah bisa diukur. Mungkin sekarang kita ini rendah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang nggak diperhitungkan oleh teman-teman, oleh tetangga. Kalau omong-omong kita tidak pernah diperhatikan. Saudara, pernahkah saudara, teman-teman mengalami seperti itu? Tetapi siapa tahu 10 tahun yang akan datang saudara menjabat jabatan yang tinggi. Siapa tahu? Namanya nasib orang. Jalan hidup orang ada yang mengaturnya. Tergantung ketulusan, keikhlasan menerima kenyataan hidup. Syaratnya kalau mau meneladani Yusuf, jangan menggerutu, jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang lain. Ya inilah jalan yang diizinkan Tuhan untuk saya lalui, untuk persiapan saya mendapatkan kepercayaan dari Tuhan lebih daripada yang sudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita kalau belajar dari Alkitab yang diizinkan ditulis riwayatnya oleh Tuhan dari Yusuf ini, hebatnya Yusuf seperti itu. Hidup ini jalani saja, entah susah atau tidak. Saudara, nah, yang tidak mengira, yang tidak diangan-angan, tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf, walaupun itu dirindukan. Tidak mengira kalau saudara-saudaranya setelah 20 tahun itu datang ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, tidak menyangka bahwa akan ketemu. Saudara, berbagai proses untuk meyakinkan apakah saudara-saudaranya masih sama dengan saudaranya yang dulu, karakter, mudah membenci, mudah iri hati, tidak bisa bersyukur atas kebahagiaan orang lain. Nah, perlu Yusuf menguji ini Pak Pendeta Risat Pati Nasarani habis ulang tahun ya, makan tumpeng besar sekali. Selamat ulang tahun Pak Risat ya. Nah, dia harus meyakinkan diri bahwa saudara-saudaranya berubah, bertobat, dan mulai
mengerti bersandar kepada Tuhan. Nah, ini perlu diuji. Dan kalau kita membaca berbagai cara mengujinya. Nah, ternyata saudaranya itu bertobat. Saudaranya benar-benar bukan lagi 20 tahun yang lalu. Terbukti ketika Benyamin ada masalah, adiknya Yusuf ini, Yehuda sebagai wakil berkata, biar anak ini pulang, aku yang menggantikan dia. Kalau karakter yang lama dibiarkan, ya biar anak ini sendiri yang nanggung, orang yang dia yang nyuri punyanya penguasa Mesir ini, biar pialanya kan di karung Benyamin. Kalau itu 20 tahun yang lalu. Tetapi ternyata kan tidak. Kembali semua dan mereka ingin menjadi budak. Ini proses pengujian yang luar biasa. Pertobatan itu perlu ada buktinya. Bukan hanya dikatakan, tetapi buktinya buah-buah pertobatan itu apa? Sekarang ini kan banyak mendengar orang bertobat katanya. Kesaksiannya begitu luar biasa. Tetapi hidup sehari-harinya masih sama saja dengan yang dulu lah. Itu pertobatan yang seperti apa? Ingat baik-baik, lebih berbicara apa yang dilakukan daripada apa yang dikatakan. Nah, oleh karena pertimbangan-pertimbangan dan izin dari Raja Firaun, saudara-saudaranya diboyong ke Mesir. Semua kehidupan saudara-saudaranya adalah tanggung jawab dari Yusuf. Nah, saudara, sebelum itu mari kita menyimak Yakub ketika anak-anaknya belum pulang dari Mesir. Jadi ketika itu Yakub masih ada di Kanaan, tidak pernah membayangkan kalau Yusuf masih hidup. Nah, sekarang ini Benyamin dibawa ke Mesir dan sudah tentu ini sangat menjadi pergumulan. Anak ini juga dikasih, anak ini penggantinya Yusuf. Kalau nggak pulang, terus bagaimana saya? Saudara, itu pergumulan dari Yakub sebagai orang tua. Nah, yang tidak mengira, tidak pernah disangka bahwa dia anak-anaknya datang. Tetapi dengan membawa kereta untuk membawa dia ke Mesir dan mengatakan Yusuf masih hidup. Dan saudara-saudaranya pakaiannya sudah berbeda dengan ketika berangkat. Yang pasti Yusuf sebagai orang yang sukses dalam perantauannya, saya katakan begitu ya. Dalam pembuangannya secara keluarga, tentu akan mengganti pakaiannya yang sudah lusuh dari Kanaan, diganti pakaian baru. Jadi penampilannya sangat berbeda dengan pada waktu berangkat dari Mesir. Ya, ini Bu Sutiah Wasono, selamat datang. Bu Sri Purwaningsih, ya, Yaning, selamat datang. Nah, saudara, sebagai saudara yang sukses, kita belajar di sini. Jangan melupakan saudara kita yang belum sukses. Jangan malah kalau ketika saudaranya datang yang tidak sukses ini ditinggal pergi. Paling-paling minta dia, paling-paling ya mengeluh, paling-paling tidak meneladani apa yang dikatakan Alkitab. Yusuf tidak seperti itu. Sebagai orang yang beriman, saudara yang susah harus ditolong.
ini adalah merupakan teladan yang patut kita lakukan dalam hidup. Memperhatikan sesama yang susah, memperhatikan saudara, rekan pelayanan yang susah. Tidak semua orang itu senang susah. Nah, maka yang senang memberi penghiburan yang susah. Memberi perhatian, memberi apresiasi. Ini penting bagi kita. Itu menunjukkan buah-buah pertobatan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf ketika saudara-saudaranya mau pulang, masih dipesan supaya mereka tidak saling berbantah di jalan. Yusuf bilang begini, janganlah berbantah-bantah di jalan. Karakter saudara-saudaranya tahu kalau ada yang mendapatkan bagian lebih banyak, iri. Benyamin ketika itu kan diberi 5 kali lebih banyak. Bisa jadi ini menjadi iri dan akhirnya berbantah di jalan. Bisa bertengkar. Saudara, Yusuf tahu bahwa perubahan kehidupan kadang-kadang membuat orang lupa diri. Misalnya, dulu miskin menjadi kaya. Dulu nggak punya uang, sekarang punya uang. Bukankah kita tahulah setiap hari kita dulu ketika masih susah. Wah, persahabatan itu baik, ramahnya minta ampun, dengan siapa saja disapa gitu. Tetapi setelah kaya banyak uang, dia kendaraannya mobil, tidak jalan kaki lagi. Waduh, sikapnya sudah tidak seperti dulu, pilih-pilih teman. Kebanyakan, saya katakan tidak semua, kebanyakan seperti itu. Ada temannya datang ke rumahnya, tidak segera diminta masuk. Kalau menerima ya di teras saja, tidak usah melihat di dalam. Saudara, tidak seterbuka dulu ketika masih miskin. Mengapa? Itulah sifat manusia. Gampang lupa. Nah, saudara Yusuf dipesan jangan berbantah-bantah. Kekayaan seringkali membuat tidak bisa rukun dengan saudara. Apakah kita juga seperti itu, saudara? Tiba-tiba saya dan saudara mendapat warisan besar, ya, yang tadinya kita hidup pas-pasan jadi berkelebihan, ya. Lantas mendapat kekayaan yang luar biasa. Nah, bisa jadi kita gampang bertengkar dengan keluarga, bisa bertengkar dengan saudara. Nah, inilah karakter kita yang lama itu seperti itu. Kalau bisa semua dikuasai sendiri. Jangan aku diganggu, tak nikmati sendiri. Bisa juga diterapkan dalam sebuah pelayanan. Ketika pelayanan masih kecil, wah, dengan siapa saja bisa merangkul, gampang sekali bersahabat, di mana-mana menerima bantuan. Diberkatilah, pelayanan jadi besar. Akhirnya jadi bertengkar dengan orang-orang yang tadinya diajak bersama-sama mendirikan sebuah pelayanan. Kenapa? Karena besarnya pelayanan juga besarnya keuangan yang ada. Dan uang yang banyak menimbulkan perpecahan. Saudara, ini kan juga terjadi di dalam dunia kekristenan kan seperti itu. Mestinya seperti Yusuf. Kaya, sukses, berbagi dengan saudaranya.
Nah, saudara, Yusuf tahu bahwa saudara Yusuf ini sudah bertobat. Sudah mau memperhatikan sesama saudaranya. Sudah tahu bagaimana memperhatikan bapaknya. Sudah tidak lagi membenci saudaranya. Perubahan-perubahan ini menurut Yusuf ya memang meyakinkan dia untuk mempercaya kembali saudara-saudaranya. Nah, sekarang untuk kita ya, untuk saya dan saudara, ingat baik-baik ya, walaupun kita sudah bertobat, namun kita harus menyadari kita ini manusia biasa. Kita harus menyadari kita itu manusia biasa. Dan bagaimanapun masih ada di dalam daging ini yang gampang terbakar hawa nafsu. Saudara, ini kenyataan. Ini realita yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus sadar juga bahwa kita juga punya penyakit namanya iri hati. Apakah saudara bisa mengucap syukur kalau ada teman kita yang sukses dalam hidup? Apakah kita bisa bersyukur kalau ada teman kita tiba-tiba naik pangkat menjadi pimpinan? Saudara, apakah kita tidak iri hati? Loh, saya itu bekerja sudah sejak perusahaan ini ada. Kok dia baru datang sudah tiba-tiba duduk di pimpinan? Bagaimana ini? Saudara, ada teman cerita sama saya. Om, saya ini bekerja di lembaga ini sudah lama. Terus ya mestinya saya juga punya pengalaman lah. Saya juga tidak bodoh-bodoh amat ketika saya kuliah, dan ketika saya juga kalau dipercaya mestinya ya bisa. Terus saya gitu. Tetapi herannya itu Om, orang yang baru kemarin masuk, belum ada 4 bulan kok jadi pimpinan. Itu menurut Om gimana? Wah, saya nggak bisa. Terus perasaan Anda gimana? Ya bagaimana aku bisa tenang Om, kan ya nggak adil begitu. Nah saudara, itu kenyataan kan. Jadi ada iri hati, ada merasa nggak adil karena aku udah lama bekerja. Tetapi namanya pilihan menjadi seorang pemimpin itu kan anugerah. Memiliki jabatan itu anugerah. Mendapatkan pelayanan itu anugerah. Anugerah siapa? Dari Tuhan. Kata firman Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Apa yang terjadi dalam hidup itu kehendak Kristus. Bukan memperhitungkan, bukan melihat orang lain yang sukses menurut ukuran pikiran kita. Ada lagi yang cerita sama saya, Om, saya ini gak menyangka loh. Kenapa? Ada 3 orang Om harus dikirim ke Jepang. Temanku, baik semua ini Om, sangat baik, pintar, dan saya pasti kalah. Terus menang saya hanya di wawancara. Gimana? Jadi wawancara itu katanya, saya kan juga nggak bisa nuntut gaji berapa. Saya hanya bilang begini, bos, silakan menggaji saya itu menurut ukuran prestasi saya. Saya tidak bisa meminta karena perusahaan ini kan punya aturan. Jadi saya terserah mau dibayar berapa saya. Karena Anda adalah pimpinan, pasti bisa melihat prestasi kerjaan saya. Saya memang katakan begitu Om. Terus gimana? Sekarang saya di Jepang, saudara. Jadi tinggal 3 pilihan itu.
Satu harus dipilih. Nah, apakah kita juga punya rasa syukur atas apa yang ada pada kita sekarang ini? Yang berikutnya, kita harus sadar bahwa dalam pekerjaan dan kebersamaan, ya, dalam pelayanan, dalam apa saja, itu harus ada saling percaya. Tetapi penyakit kita ini kan sulit mempercaya orang lain, bukan? Sulit mempercaya orang lain. Dan itu penyakit, menurut saya penyakit kita. Nah, saudara, ini terap-terapan yang saya renungkan tadi tentang saudara Yusuf dan akhirnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat ketika saudara Yusuf sudah sampai di Kanaan. Nah, ketika mendapat cerita Yusuf, Yakub tidak percaya sama sekali. Dia dingin-dingin saja. Masa sudah sekian puluh tahun masih hidup, masa iya? Tetapi ketika melihat kereta-kereta itu berdencing, dia katakan begini, cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ada kebangkitan di dalam dirinya sebagai orang tua. Saudara, saya ingat salah satu teman saya sudah menikah beberapa tahun, tidak segera memiliki anak. Ya, dia kadang-kadang melamun, ya, betapa rumah ini yang sudah saya beli berdua, rasa indah kalau ada tangisan bayi, rasa indah kalau ada anak yang berteriak-teriak begitu. Saudara, saya ketika itu mengajak berdoa. Ya, mari doa minta anak. Kami ya sudah berdoa, ya saya yakin sudah berdoa, tapi kita berdoa. Saudara, betapa dia bahagia. Mungkin ini bomnya saja, lama udah berdoa, Tuhan mendengarkan, ya saya yang terakhir berdoa. Amin. Wih, saudara, betapa dia merasa bersyukur atas anugerah bahwa pernikahannya menjadi lebih indah lagi. Rasanya tidak percaya bisa hamil, ya saudara. Terus gairah kerja sang suami luar biasa. Yang tadinya kerjaan sudah malas-malas, ya untuk apa saya bekerja keras, untuk siapa, paling cukup berdua saja. Tetapi sekarang setelah tahu istrinya hamil, ada semangat bekerja. Saya harus mempersiapkan masa depan anak yang dianugerahkan Tuhan kepada saya. Saudara, Yakub sebelum sampai di Mesir, ini perlu, ya, penting lagi buat kita. Dia membangun mezbah dan bertanya kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan. Bertanya, apakah saya ke Mesir itu dibenarkan tidak? Baru kali ini dalam situasi Yakub bertanya kepada Tuhan. Padahal selama ini kehilangan Yusuf juga tidak bertanya kepada Tuhan. Anak-anaknya memberi pergumulan yang berat juga tidak bertanya kepada Tuhan. Saat ini dia ingat bahwa semua yang mengatur kehidupan ini adalah ada si pencipta langit dan bumi. Saya bacakan ayat 1-4 pasal 46. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelian kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana.
aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Saudara, ingat baik-baik bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah kita duga. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah kita duga. Dan rencana Tuhan pada setiap anak-anaknya adalah rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang harus kita pegang. Walaupun kehidupan kita kayak apa susahnya, beratnya kayak apa, tetapi rencana terakhir adalah masa depan yang penuh harapan, dipenuhi damai sejahtera. Itu Tuhan. Makanya cerita orang percaya pasti the happy end. Jadilah seperti iman. Saudara, kalau ada di antara kita ya yang masih dalam pergumulan, belum juga pertolongan Tuhan datang, sabar, tekun, doa ya. Kiranya apa yang saya sampaikan memberkati. Ini Pak Lagindo Padang, selamat datang ya, sudah terakhir, bisa nanti diputar ulang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran sudah hamba-Mu sampaikan, dan kiranya ini memotivasi saudara-saudara kami, teman-teman kami ini untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Tokoh yang harus menjadi teladan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga beberapa komen ya. Saya senang sekali, saya didukung. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi di Kamis di hari berikutnya ya. Nanti malam minggu kita akan pakai bahasa Jawa. Tuhan memberkati.